Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan serta selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada hari ini Jumat 24 Mei 2024 saya Anissa Suzan dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam rangkaian program Tribun Timur Highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini Jumat 24 Mei 2024. Dan tentunya dalam beberapa menit ke depan Tribuners, kami akan menyajikan informasi-informasi terbaru, terupdate dan terfaktual yang dimuat dalam harian cetak Tribun Timur edisi hari ini. Dan sebagaimana yang ingin kami informasikan, bagi ada Tribuners yang ingin melakukan aktivitas berlangganan dan mendapatkan informasi terbaru dari hari ke hari, boleh langsung menghubungi hotline subscriber di bawah ini di 0411-811-5550 melalui fix phone atau 081-1413-5555 melalui SMS atau WhatsApp. Dan berikutnya Tribuners, kita akan melangkah ke halaman pertama di mana highlight koran Tribun Timur hari ini akan memuat informasi pertama di halaman pertama mengenai Partai P3 dan PKB yang memberikan sinyal positif dan mendukung Dani Pomanto. Dapat kita lihat bersama Tribuners, di bagian bawah sedikit ada foto mengenai seperti apa suasana ketika Wali Kota Makassar Dani Pomanto mengembalikan formulir ke PKB, diterima oleh Ketua PKB Sulsel Azhar Arsyad dan Ketua Bapilu Syamsur Rijal atau akrab kita sapa dengan Deng Ical di kantor DPW PKB Sulsel Jalan Todopoli pada hari Kamis 23 Mei 2024 kemarin. Dari Pomanto atau akrab disapa DPW tersebut mengembalikan formulir di antara sekitar 90 komunitas pendukungnya. Dikutip dari Kota Makassar, Tribun, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Sulawesi Selatan merasa cocok dengan Wali Kota Makassar Dani Pomanto. P3 menyebut salah satu kriteria yang diharapkan oleh P3 ada pada diri Dani Pomanto. Hal itu dikatakan oleh Ketua DPW P3 Sulsel Imam Fauzan Uskara saat menerima rombongan Dani Pomanto yang datang mengembalikan formulir pendaftaran Pilgub Sulsel pada hari Kamis 23 Mei kemarin. Dani datang ke kantor DPW P3 Sulsel di Jalan Syarif Al-Qadri, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan dikawal ribuan simpatisan. Dan dapat kita ketahui bersama Tribuners bahwa sampai hari ini sendiri P3 adalah merupakan partai ketiga yang ditempati oleh Dani Pomanto mengembalikan formulirnya. Dani datang dengan setelan jas putih dibalut jas orange. Wali Kota Makassar itu juga menyempatkan sholat asar dan maghrib di kantor P3. Setelah menunaikan sholat, ia pun disambut oleh Ketua DPW P3 Imam Fauzan Uskara. Setelah menunaikan kewajiban sebagai umat Islam, Dani seperti mendapatkan berkah. P3 Sulsel memberikan sinyal positif pada politisi PDIP Perjuangan tersebut. Imam Fauzan mengatakan salah satu kriteria yang terpenuhi dalam sosok Dani Pomanto, hal itu kemudian membuat yakin partai berlambang Ka'bah tersebut. Pertemuan juga berlangsung hikmat. Dani tampak mesra dengan jajaran pengurus P3 Sulsel dan P3 Kota Makassar. Imam mengatakan bahwa salah satu kriteria P3 adalah bisa membesarkan partai dan hal itu dapat diwakilkan oleh Dani Pomanto. Keputusan akhir memang selalu berada di pusat. Namun selain itu, Dani Pomanto tidak sendiri dalam memperebutkan rekomendasi P3. Sampai hari ini sendiri ada 5 sampai 6 figur yang telah melakukan penjejakan dengan P3, di mana dilihat dari segi potensi, Dani punya pengalaman. Imam Fauzan berpesan kepada Dani agar melanjutkan proses pembangunan stadion. Selain menyambangi dan meminta restu dan dukungan dari P3, Dani juga mendatangi DPW PKB Sulsel di Jalan Todopuli untuk mengembalikan formulir pendaftarannya kemarin. Mantan duet Dani Pomanto, Syamsur Rizal M alias Deng Ical turut menyaksikan tahapan pengembalian formulir tersebut. Deng Ical adalah caleg PKB Sulsel terpilih di DPR RI. Ia juga menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPW PKB Sulsel.
Dani dan Dai Ical memperlihatkan keharmonisan saat bertemu di DPW PKB Sulsel. Sekretaris DPW PKB Sulsel Muhammad Haikal, Ketua PKB Makassar Andi Fauziwawo, dan beberapa pengurus PKB lainnya juga ikut menyambut kedatangan Dani Pomanto bersama dengan rombongan. Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad memberikan sinyal bahkan bakal mengusung Dani untuk bertarung dalam Pilgub Sulsel yang akan dihelat pada bulan November 2024 mendatang. Terlebih lagi, kedatangan Dani mengembalikan berkas formulir pendaftaran merupakan bentuk keseriusannya untuk bertarung di Pilgub Sulsel 2024 hingga 2029. Terlebih lagi, katanya sosok Dani sudah sangat teruji dalam setiap kontestasi politik dan 2 periode memimpin Kota Makassar. Dani tumbuh dari bawah dan juga sudah melewati hiruk-pikuknya dunia politik. Azhar mengatakan figur yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur Sulsel memiliki peluang untuk diusung oleh PKB Sulsel, termasuk Dani Pomanto. Terlebih dalam pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu, ada visi misi yang sama antara Dani dan PKB. Kriteria calon pemimpin yang ditetapkan oleh PKB menurut Azhar Arsyad ada pada diri sosok Dani Pomanto. Sementara itu, Dani juga berharap bisa bersama dengan PKB memenangkan Pilgub Sulsel 2024. Terlebih lagi, PKB menurutnya bukan partai yang ketiga besar. Terlebih lagi, di bawah kepemimpinan Caimin menjadi sejarah baru, PKB mengumpulkan seluruh bakal calon kepala daerah dalam suatu forum. Dan dalam kesempatannya, ratusan simpatisan mengantar Wali Kota Makassar Dani Pomanto untuk mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon gubernur Sulsel tersebut. Para simpatisan tersebut mengawal Dani Pomanto menuju sekretariat 5 partai politik di Sulawesi Selatan. Rombongan memadati arus lalu lintas di Kota Makassar dan rata-rata menggunakan rompi oranye dan baju merah bertuliskan Dani Pomanto baik untuk semua. Dani Pomanto juga mengembalikan formulir ke-5 parpol Kamis kemarin, dimulai dari sekretariat DPW PKB di Jalan Todopuli, lanjut ke Partai Demokrat Jalan Mirah Seruni. Parpol ketiga ialah Partai Amanat Nasional atau PAN di Jalan Sultan Alauddin, dan Dani Pomanto juga melanjutkan perjalanannya ke Partai Persatuan Pembangunan P3 Sulsel di Jalan Sungai Sadang Lama, dan terakhir DPW Partai Keadilan Sejahtera di Jalan Insinyur Sutami. Dani Pomanto menyampaikan kedatangannya ke Parpol merupakan bentuk keseriusannya untuk maju dalam kontestasi Pilgub Sulsel. Dan berikutnya Tribuners, bersama kita juga akan kembali melihat seperti apa informasi utama yang ada di halaman pertama Tribun Timur hari ini, di mana dapat kita lihat di bagian bawah sendiri terdapat gambar yang memperlihatkan seperti apa kekayaan bakal calon gubernur Sulawesi Selatan, di mana di posisi pertama dapat kita lihat yang pertama ada Andi Sudirman Sulaiman, yang dapat kita lihat bersama Tribuners. Ada beberapa tokoh, diantaranya adalah Andi Sudirman Sulaiman, Ilham Arif Sirajuddin, Rusdi Mapasesu, Ibu Indah Putri Indriani, Adnan Purita Iksan Yasin Limpo, Taufan Pawe, Dani Pomanto, dan Andi Iwan Darmawan Aras. Dapat kita lihat Tribuners, Partai Demokrat Sulawesi Selatan memberi sinyal kuat kepada Wali Kota Makassar Dani Pomanto dalam kontestasi pemilihan Gubernur Sulsel 2024 hingga 2029 mendatang. Ketua DPD Demokrat Sulsel Nimatullah bersama dengan pengurus lainnya juga memberikan sambutan hangat. Seperti apa informasi dan berita selengkapnya tentunya dapat Anda baca Tribuners di halaman 7 harian koran Tribun Timur hari ini. Dan berikutnya masih di halaman pertama Tribuners, dapat kita lihat ada informasi mengenai Rakernas atau Rapat Kerja Nasional dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, di mana dikutip dari Kota Jakarta, Presiden Joko Widodo dipastikan tidak diundang dalam rapat kerja nasional ke-5 PDI Perjuangan pada tanggal 24 hingga 26 Mei mendatang.
Tentu saja hal ini merupakan kali pertama Jokowi tak hadir dalam acara besar partai pimpinan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Sebab kini Jokowi bukan lagi merupakan kader PDIP. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto pun menegaskan jika yang diundang dalam rapat kerja nasional ke-5 pada tanggal 24 hingga 26 Mei mendatang, yakni mereka yang menjaga demokrasi hukum dan yang mau menegakkan hukum. Hal itu ditegaskan oleh Hasto menanggapi mengenai kabar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tak diundang dalam Rakernas ke-5 PDIP di kawasan Ancol, Jakarta. Awalnya, Hasto menjelaskan jika Rakernas ke-5 ini diadakan dalam momentum semangat reformasi dalam melawan sisi gelap kekuasaan. Di lain sisi, juga publik telah merekam jika pemilu 2024 ini merupakan pemilu yang paling brutal. Informasi dilanjutkan di halaman 7 Tribuners. Dalam kesempatannya, Hasto Kristianto menyampaikan dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada hari Rabu 22 Mei lalu. Ia mengatakan, dan itu terekam kuat dalam memori publik mengenai apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum, dan para seniman. Bahkan budayawan yang menyimpulkan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia, diwarnai dengan berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu konstruksi rekayasa hukum di MK. Terlebih juga hal itu, kata Hasto, ditandai dengan adanya 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda mengenai sengketa Pilpres 2024 lalu. Hal itulah yang menyebabkan politisi asal Yogyakarta itu menilai menjadi dasar PDIP mengundang figur yang akan datang ke Rakernas ke-5, yakni yang memiliki semangat dalam menjaga hukum. Seperti apa informasi selengkapnya Tribuners, tentunya dapat Anda baca secara lengkap di halaman 7. Lanjutan dari informasi di halaman pertama mengenai pelaksanaan Rakernas PDIP yang dilaksanakan tanpa mengundang kehadiran mantan kader PDIP sekaligus Presiden Republik Indonesia, yakni Joko Widodo. Di sebelah kiri juga ada informasi mengenai salah satu produk andalan baru dari Kawah Beton Tribuners, yakni produksi mortar instan sebagai salah satu bentuk inovasi konstruksi modern. Informasi ini tentunya kami buat berdasarkan obrolan dalam Tribun Business Forum yang membahas tentang seperti apa kelebihan dari penggunaan mortar instan dalam memberikan kualitas terbaik dan kemudahan dalam tahapan konstruksi. Selanjutnya Tribuners, izinkan saya melangkah ke halaman berikutnya. Kita akan melangkah ke halaman 8 di rubrik mata lokal memilih Tribuners. Dalam mata lokal memilih kali ini ada informasi mengenai pasangan Syahrudin dan Nurkanah siap lawan Dollah Mando. Dari Kota Makassar Tribun, Partai Nasdem resmi menetapkan pencalonan Syahrudin Al-Rif sebagai calon bupati pada pemilihan kepala daerah Pilkada Kabupaten Sidrap 2024 mendatang. Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem Sulsel itu akan berpasangan dengan Nurkanah. Wanita bergelar sarjana hukum dan magister sains itu adalah tokoh berlatar birokrat terkemuka di Kabupaten Sidrap. Keputusan paket Syahrudin Al-Rif dan Nurkanah diambil melalui Pleno Dewan Pimpinan Daerah DPD Nasdem Kabupaten Sidrap. Semua kader Partai Besutan Surya Paloh sepakat mengusung Nurkanah di Pilkada Sidrap mendatang. Hal itu dibenarkan Syahrudin Al-Rif bahwa hasil rapat pleno mendukung penuh atas pencalonannya. Syahrudin menilai bahwa perpaduan antara birokrasi dan politisi akan menjadi kekuatan besar untuk memajukan Sidrap. Menurutnya, sangat penting kehadiran sosok perempuan dalam pemerintahan. Dalam hal ini, Sidrap membutuhkan perempuan sebagai wakil bupati untuk menghadirkan perspektif yang lebih beragam dalam membangun Kabupaten Sidrap
dan Wakil Ketua DPRD Sulsel ini pun berkomitmen mengembalikan kejayaan Kabupaten Sidrap. Poin kedua yang direncanakan oleh Syahrudin adalah membangun dan memperkuat nilai-nilai religius di Kabupaten Sidrap. Ketiga, BPJS gratis dan pembangunan infrastruktur jalan, terutama jalan penghubung antar kecamatan yang mengalami kerusakan berat dalam 5 tahun terakhir. Olehnya, ketika ditakdirkan menjadi Bupati Sidrap periode 2024-2029 mendatang, Syahrudin berkomitmen untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Sedangkan mengenai dengan persiapan Gerindra sendiri di kubu petahana, Partai Gerindra pun sudah siap menyambut kontestasi Pilkada Sidrap 2024 mendatang. Bahkan, pihaknya saat ini sementara melakukan penjajakan dan penjaringan calon pendamping sebagai calon wakil bupati. Saat ini Nasdem Sidrap mengontrol 12 dari 35 kursi di DPRD Sidrap, sedangkan Partai Gerindra mengontrol 64 kursi. Untuk mengusung calon bupati di Pilkada Sidrap, kandidat harus memiliki 7 kursi partai. Dan dapat kita lihat bersama Tribuners di bagian kanan ada grafik mengenai kekuatan partai politik di Kabupaten Sidrap, di mana Nasdem yang memiliki kekuatan sebesar 12 kursi, PKS 5 kursi, Gerindra, Golkar, dan P3 masing-masing 4 kursi, Demokrat 3 kursi, Perindo 2 kursi, dan PAN 1 kursi. Adapun hingga hari ini, berdasarkan informasi terbaru, berikut adalah bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sedenreng Rapang atau Sidrap. Yang pertama dari Partai Nasdem ada Syahrudin Alrif bersama dengan pasangannya Ibu Nur Kanah. Yang kedua dari Partai Gerindra ada Bapak Dollah Mando. Dari PKS ada Bapak Mahmud Yusuf, dan dari non partai sendiri ada Masyur bin Mod alias. Dan informasi lainnya Tribuners sudah mengenai syarat pengalaman di bidang birokrasi yang membahas tentang seperti apa pengalaman yang dimiliki oleh Bapak Syahrudin Alrif, kader dari Partai Nasdem, dalam mempersiapkan dirinya maju ke dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Sidrap. Berikutnya Tribuners, kita akan melangkah ke informasi kita dari rubrik Sulsel Memilih di halaman 11. Di mana terdapat beberapa informasi lainnya juga, mulai dari Budiman yang daftar ke PKB, Akbar leluasa di Partai PAN. Juga ada informasi mengenai Arham Basmin Rahmat yang sudah mulai untuk mengukur baju. Beliau adalah pasangan bakal calon bupati dari Nasdem dari kota Kabupaten Luwu. Dan selanjutnya Tribuners, informasi utama hari ini di halaman 11 yakni mengenai Partai Islam yang mengusung duo Amran. Dari Kabupaten Wajo, 2 partai berbasis Islam, PAN dan PKS, mengusung duo Amran, yakni Amran Mahmud dan Amran, di pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 Kabupaten Wajo. Dengan usungan 2 partai ini, pasangan bertagline PAN-Mase itu memberi syarat untuk maju bertarung di Pilkada Wajo. PAN memperoleh 6 kursi di DPRD Wajo pada pemilu 2024 lalu, sedangkan PKS meraih 2 kursi. Total 8 kursi tersebut batas mengusung pasangan bakal calon bupati dan calon wakil bupati Wajo 20% dari 40 kursi DPRD. PKS dipastikan mendukung Amran Mahmud dan Amran setelah Ketua DPW PKS Sulsel, Amri Arsyid, memberi pernyataan kepada tribuntimur.com. Amri Arsyid berharap kedua tokoh tersebut dapat menjaga dan menindaklanjuti guna memantapkan langkahnya maju sebagai calon bupati dan wakil bupati usungan Partai PKS. Sebelumnya, pasangan petahana tersebut telah mendapat rekomendasi dari PAN. Bahkan, PAN Wajo tengah menyusun dan mempersiapkan deklarasi dukungan untuk keduanya. Di sisi lain, P3 mengajak Golkar untuk gabung koalisi guna menantang duo Amran. P3 juga mengajak Golkar gabung dalam koalisi besar pada Pilkada Wajo 2024. Hal ini terungkap setelah Sekretaris P3 Wajo Asriyadin Masa bertemu dengan politisi Golkar Wajo Andi Gusti Makaroda
di salah satu kafe di Kota Sengkang pada hari Rabu 22 Mei malam lalu. Partai berlambang Ka'bah ini juga akan mengusung Andi Rosman bertarung di Pilkada Wajo. Rekomendasi kepada asisten kedua Pemkab Maros itu telah diterima dari DPP P3 sejak hari Sabtu 18 Mei lalu. Sementara Andi Gusti Makaroda mengemukakan pertemuan itu merupakan ajakan, namun pihaknya mengaku masih menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan untuk diusung sebagai pendamping ketua DPP kedua Golkar Wajo, Basorah Manudin Makaraka, DPR. Selanjutnya Tribuners, informasi terakhir kita pada hari ini di rubrik sosial memilih, yakni beberapa tokoh yang memiliki potensi besar untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Wajo mendatang. Di mana calon pertama adalah petahana Bapak Amran Mahmud yang saat ini merupakan Ketua DPD PAN Wajo, yang juga merupakan Bupati Wajo yang menjabat hingga 2024 sejak tahun 2019. Kemudian ada Bapak Amran yang merupakan Wakil Bupati Wajo 2019 hingga 2024. Andi Rosman yang merupakan asisten kedua Pemkab Maros, Andi Tendriliwong yang merupakan Sekda Kabupaten Wajo, dan juga Dr. Baso Rahmanuddin yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo. Dan Tribuners, setelah informasi yang dapat kami sajikan dalam highlight koran Tribun Timur edisi hari ini, Jumat 24 Mei 2024. Dan tentunya Tribuners, jangan lupa untuk senantiasa mendapatkan informasi-informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya di beragam program Tribun Timur. Dan bagi Anda yang tidak ingin ketinggalan berita, jangan lupa langsung saja berlangganan dengan menghubungi hotline subscriber di 0411 811 5500 melalui fix phone, atau menghubungi hotline Sherman Family Card di 081141355555 melalui SMS atau WhatsApp. Dan dengan demikian saya Nisa Sultan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.